warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Faiz Nasution dengan NIM 2103066164 dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, kelas Peternakan B, Universitas Sumatera Utara, dengan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Adapun saya membuat video ini untuk menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Tati Pidianasari. Yang pertama itu jelaskan struktur molekul dan dari enzim serta berikan contohnya. Yang pertama itu enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian apoenzim dan bukan bagian dari protein, yaitu gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan. Misalnya pH dan suhu. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari suatu enzim ke enzim lain. Yang kedua itu jelaskan dua model cara enzim bekerja. Yang pertama itu ada teori gembok dan kunci, yaitu lock and key. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Yang kedua itu teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Menurut teori, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Yang ketiga itu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Yang pertama itu oksidoreduktase, transfer elektron, contohnya alkohol dehidrogenase. Yang kedua itu transfer gugus fungsi, contohnya heksokinase. Yang ketiga itu ada hidrolase, reaksi hidrolisis, contohnya tripsin. Yang keempat itu ada liase, pemutusan ikatan CC, CO, CN membentuk ikatan rangkap, contohnya pirufat, dekarboksilase. Yang kelima itu ada isomerase, pemindahan gugus di dalam molekul membentuk isomer, contohnya malate, isomerase. Yang keenam itu ligase atau sintetase, pembentukan ikatan, contohnya itu pirufat, karboksilase. Yang keempat itu jelaskan sifat-sifat dari enzim. Yang pertama itu ada enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua itu enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Yang ketiga itu ada enzim bekerja secara spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Yang keempat itu ada enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable karena tidak ikut bereaksi. Yang kelima itu ada enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Yang keenam itu ada kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible, yaitu dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Yang kelima itu jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Jawabannya ialah di mana suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawa ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Yang keenam itu ada soalnya, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Oke, adapun faktor yang kerja enzimnya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor inhibitor. Oke, yang pertama itu suhu. Suhu itu kerja suatu enzim sangat dipengaruhi suhu lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat. Yang kedua itu adalah pH. pH ini semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat.
dan pH yang tinggi atau basa kuat. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum. Lalu ada konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada sebaliknya jika pH, suhu, dan konsentrat. Yang ketujuh ada feedback inhibitor. Yang dimaksud dengan inhibitor adalah umpan balik. Lihat di skema ini terhadap huruf A, B, C, D yang merupakan substrat. Contohnya semua makanan yang dimakan yang dimana zat gizi yang berbeda-beda, karbohidrat, protein, lemak di dalam tubuh kita ada substrat A, B, C, D. Dengan bantuan enzim E1, E2, E3, E3, dan E4 akan menghasilkan produk akhirnya Z yang akan menghasilkan produk dari aktivitas mekanik. Oke, dari kerja aktivitas mekanik itu akan menghambat salah satu enzim yang akan menghambatnya aktivitas tersebut. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada pengucapan atau kata-kata yang kurang bagus atau yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.